Kehancuran sang iblis Godayitma. Kisah Pedro. Tawang gantungan memerah dan semakin kelam karena pertempuran dahsyat dan banyak memakan korban itu masih terus berlangsung dengan sengit. Sedikit demi sedikit, bala tentara Kalakea yang dipimpin oleh 4 sekawan, Pedro, Jumali, Jamaan, dan Supri, yang berada di bawah komando sang Panglima Agung yaitu Bahman, bergerak maju mendesak bala tentara Godayitma yang mulai kewalahan dan kehilangan banyak nyawa, juga para senapati mereka. Bala tentara Kalakea adalah kekuatan yang sangat terkenal dan disegani sejak zaman Nusantara kuno. Bangsa Kalakea yang merupakan keturunan Sang Hyang Varuna atau Baruna dalam pelafalan Jawa merupakan kekuatan yang dahsyat di bawah kekuasaan Sang Hyang Baruna yang menguasai seluruh perairan Nusantara kuno, sehingga Sang Hyang Baruna dipuja sebagai dewa laut, setara dengan dewa Neptunus ataupun Poseidon menurut kepercayaan bangsa barat. Baruna adalah penguasa Salila Bufana atau dunia air, yaitu 7 samudra yang pada zaman Purwakala atau Nusantara kuno bernama Lavana, Iksu, Sarpi, Dadi, Dugda, Jala, dan Rasa. Istana Baruna terletak di sebuah benua berbentuk seperti burung bernama Krauncoadipa atau juga disebut Baruna Dwipa atau benua Baruna, yang berkilauan dengan permata menghampar di seluruh permukaan benua. Baruna Dwipa memiliki pusat pemerintahan di Istana Varunai atau dalam pelafalan Jawa disebut dengan Barunai, sebuah istana megah buatan arsitek dari bangsa Gandarwa bernama Twastri Wisvakarman. Baruna Dwipa atau Istana Barunai saat ini lebih dikenal dengan nama Borneo atau Kalimantan dan tidak lagi disebut sebagai benua sebagaimana yang tercatat dalam manuskrip kuno, tapi hanya disebut sebagai pulau saja. Pusat spiritual Baruna Dwipa terdapat di puncak Gunung Suci Kinabalu yang sekarang sudah masuk ke dalam negara bagian Sabah, Malaysia. Sang Hyang Baruna memiliki seorang putra bernama Agastya dari pernikahannya dengan seorang bidadari yang bernama Uruvasi. Agastya tumbuh menjadi seorang pemuda yang memiliki kebijaksanaan seluas semesta, sehingga sering disebut sebagai Sang Hyang Batara Guru atau Sang Mahaguru. Diberikan anugerah usia yang sangat panjang, sehingga Maharsi Agastya dipercaya masih bisa ditemui atau menemui orang yang dikehendakinya sampai hari ini. Arca dan relief Agastya terukir indah di banyak candi di seluruh Jawa Dwipa. Maharesi Agastya memiliki nama kecil yang indah yaitu Manya. Bahman bersama Lantip dan Tika yang belum diturunkan dalam peperangan itu berdiri menatap medan perang dengan tajam. Terlihat pasukan Pedro, Jumali, Jamaan, dan Supri mendominasi pertempuran dan terus membuat Godayitma terpojok dan terus mundur sampai mendekati gerbang istana. Bala tentara Kalakea menggunakan gelar perang Sapit Urang, di mana Jamaan dan Jumali bertindak sebagai senapati pengapit membawa 2 kelompok besar pasukan di kiri dan kanan seperti capit raksasa yang menghancurkan musuh dari kiri dan kanan secara berlawanan. Sementara pasukan bagian tengah yang dipimpin oleh Pedro sebagai senapati utama terus bergerak maju dengan kecepatan penuh mendobrak gelar perang Godayitma yang sudah porak-poranda. Supri berada di barisan belakang memimpin pasukan artileri dan kendaraan tempur besar maupun kecil. Seorang senapati Godayitma yang bernama Mintragna menghadang barisan Jamaan di sebelah kanan dan dengan serangan dahsyat menghantam barisan pasukan itu sampai buyar dan sebagian terpencar dengan kacau. Jamaan tidak tinggal diam. Dengan sigap dia melompat menghadang amukan Mintragna yang sedang kalap itu. Perlu ketenangan dan juga kejelian dalam menghadapi musuh yang mengamuk membabi buta seperti banteng terluka itu. Dengan kalem
Jemaah melayani amukan Mintragna yang berwajah mengerikan seperti barongan dengan tubuh setinggi 5 meter. Mintragna meraung dahsyat dan menerjang jamaah yang sudah menyiapkan diri dengan tenaga dalam penuh yang membuat kedua kepalan tangannya menyala berkobar. Ilmu meringankan tubuh membuatnya melayang beberapa meter menyamai tinggi Mintragna dengan senyum mengejek. Jamaah melambaikan tangan menantang Mintragna yang segera menghantamkan gada besar berdurinya mencoba menghancurkan tubuh laki-laki bertampang deso dan selalu cengengesan itu. Jemaah menghindar dengan mudah dan terus menghindar sampai nafas tua Mintragna terdengar memburu kelelahan. Ayunan gadanya mulai berkurang karena Mintragna mulai kehabisan tenaga, ditambah emosi yang meluap-luap membuatnya sangat memboroskan energi. Raksasa tua itu menjerit ketika pukulan jemaah menghajar pipinya dengan telak, membuat beberapa giginya rontok dan helm tempurnya terpental jauh. Rambut merah Mintragna terurai dan mengembang seperti surai singa yang membuat jemaah tertegun sejenak, ngeri sekaligus kagum. Demikian mengerikannya wajah Mintragna yang hampir kalah itu, namun tetap melawan dengan sikap ksatria yang patut diacungi jempol. Jemaah bersiap menghadapi serangan Mintragna, namun kali ini dia tidak mau menghindar lagi. Tubuhnya melayang secepat kilat dan kepalan tangannya kembali menghajar kepala Mintragna. Begitu terus berkali-kali membuat Mintragna akhirnya tewas dengan wajah melepuh gosong dan tengkorak kepala pecah. Di sisi lain, Jumali berhadapan dengan Dumraksa, raksasa bertubuh tegap berotot dengan tinggi lebih dari 5 meter. Dumraksa bersenjatakan sebuah pedang besar dan tombak pendek bermata trisula. Tombak itu bisa menembakkan kilatan petir bertegangan tinggi, berwarna merah dan memiliki daya hancur yang luar biasa. Beberapa orang pasukan Jumali mati dengan tubuh meleleh dan menyala seperti lelehan logam. Hawa panas yang ditimbulkan dari kilatan petir tersebut terasa memanggang dahsyat. Jumali sempat kelabakan dan mati kutu menghadapi sabetan pedang yang menciptakan angin tajam berkesiuran menyambar tubuh siapa saja yang lengah dan langsung terpotong-potong seperti wortel. Jumali mengalirkan tenaga dalam ke sekujur tubuhnya hingga membuat tubuhnya sekeras baja. Dia harus menghadapi serangan Dumraksa atau anak buahnya yang menjadi korban dengan tubuh meleleh terpotong-potong seperti wortel. Sebuah angin tajam menyambar perut Jumali, membentur dengan keras hingga memercikan api. Jumali tidak memiliki ilmu kebal, namun dia sanggup membuat tenaga dalamnya menjadi tameng yang sangat kuat membajak. Tangan kiri Jumali menangkis tembakan petir yang terus saja dilancarkan Dumraksa tanpa henti, dan pada sebuah kesempatan Jumali berhasil melabrak dada Dumraksa dengan pukulan bertenaga dalam penuh. Dumraksa terpental hingga jatuh terbanting dan memuntahkan darah. Jumali kembali mencoba menyerangnya, namun puluhan pasukannya bergerak lebih cepat, membacok, menusuk dan memukuli tubuh Dumraksa dengan senjata tajam tumpul atau tangan kosong dengan brutal. Bahkan ada yang menimpahi bongkahan batu yang membuat Dumraksa mati dengan tubuh remuk dirajam pasukan Jumali. Jumali hanya menggelengkan kepala melihat ulah pasukannya. Deso banget, batin Jumali geli. Pedro yang terus bergerak bersama pasukannya dihadang rombongan raksasa kerdil bertubuh kurus melengkung dan terus menari dengan wajah menakutkan. Gigi taringnya mencuat runcing dari bibir sebelah bawah yang maju melebihi bibir atas dan berhenti di depan hidungnya yang panjang dan bengkok. "Buto Cakil," seru Pedro dengan wajah bingung. Barisan Buto Cakil itu terus menari dan setiap tangannya yang kurus berkuku panjang itu terkibas, maka selarik cahaya putih melesat dan menghantam pasukan Pedro yang langsung mati dengan tubuh gosong berlubang. "Cakil Eden!" teriak Pedro kesal. Kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk menggunakan perisai agar dapat menahan serangan cahaya itu. Tameng yang dilapisi perunggu berkilau itu ternyata mampu memantulkan kembali sinar putih mematikan itu, dan kemudian malah berbalik menyerang pemiliknya sendiri. Satu persatu barisan Cakil itu tumbang.
Terus maju, teriak Pedro yang segera disambut teriakan kompak pasukannya yang kembali bergerak maju melibas barisan cakil yang tersisa. Tanpa diduga siapapun, sesosok tubuh tinggi besar datang dari angkasa dan turun dengan cepat menjejakkan kaki yang menghantam tanah dengan suara berdebum seperti bom. Puluhan prajurit terpental. Begitu juga Pedro yang belum sempat memasang kuda-kudanya. Tubuh Pedro menghantam keras beberapa perisai pasukannya sendiri yang membuat barisan perisai itu sejenak buyar. Dengan cepat Pedro bangkit, lalu berdiri gagah menghadapi sosok tersebut, seorang lelaki kekar dengan tubuh sama besarnya dengan tubuh Pedro, berdiri dengan tatapan mencorong tajam di balik topeng bajanya. Tanpa bicara, sosok itu langsung menyerang Pedro dengan pukulan-pukulan bertenaga besar dengan kecepatan tinggi. Pedro berusaha mengelak. Ia balas menyerang dengan pukulan-pukulan yang juga bertenaga besar. Udara meledak-ledak akibat kecepatan dan kekuatan mereka berdua. Pedro berhasil mendaratkan jab kanannya menghantam keras rahang si topeng baja, namun seperti menghantam besi, pukulannya sama sekali tak berarti apa-apa. Pedro sempat tertegun dan kesempatan itu digunakan dengan baik oleh si topeng baja. Telapak kakinya yang dibungkus oleh sepatu boot bersol tebal menghantam dada Pedro dengan sangat kuat, membuat Pedro jatuh terjengkang. Pedro terlentang dengan dada nyeri dan mulut meringis menahan sakit. Si topeng baja merenggut armor Pedro memaksanya berdiri, lalu beberapa kombinasi jab dan juga uppercut kembali membuat Pedro tumbang. Pedro memaki dalam hati, lalu bangkit sambil mengerahkan tenaga dalam. Kepalan tangan Pedro sekeras besi dan dengan cepat dia menghantamkan pukulannya bertubi-tubi menyerang si topeng baja yang ternyata sanggup menghindar dan menangkis dengan kecepatan yang sama, bahkan membalas dengan gaya yang sama, membuat Pedro lagi-lagi tumbang dan darah mulai mengalir dari pelipisnya yang terluka. Gila, teriak Pedro marah. Belum sempat Pedro bangkit, si topeng baja kembali mendekatinya dengan cepat dan hendak menginjak dada Pedro. Namun sebuah bayangan memapas gerakan si topeng baja hingga membuatnya terpental beberapa meter. Zakia berdiri gagah di depan Pedro dengan gada di tangan kanannya. Loh, Dek Zakia, wah, jadi ngerepoti ini. Saya masih sanggup buat menghajar si beleguk ini, Dek Zakia. Kok perlu repot-repot loh, ujar Pedro sambil berdiri dan menepuk-nepuk baju armornya yang penuh debu. Gak apa-apa mas, biar orang ini saya ngurus. Kata papa, dia itu bisa menyerap serangan mas Pedro dan menggunakannya untuk kembali menyerang dengan gaya yang sama. Orang ini jatah saya mas Pedro, sampean terus maju aja. Gak apa-apa mas, ujar Zakia dengan seringai yang membuatnya semakin cantik. Pedro menelan ludahnya, lalu mengangguk dan bergegas melangkah. Dan ketika ia melewati si topeng baja, Pedro sempat berucap, saya tinggal dulu ya mas, saya masih banyak urusan, gak sempet buat melayani sampean. Biar adik saya yang main-main sama sampean. Awas, dia itu galak banget loh. Jangan macem-macem, dipentung besi batangan itu bisa remuk batokmu yang nonong itu mas. Topengnya miring loh, aneh banget. Lagi ngapain sih pakai topeng kayak gitu? Memangnya mukamu jelek ya mas? Yalah mas, saya juga jelek, tapi saya bersyukur sama tampang saya. Jelek-jelek begini ya buatan Gusti Allah mas. Sampean ndak mau bersyukur sih, malah pakai topeng aneh kayak penjahat gitu. Ya wes mas, saya tak maju perang dulu yuk. Mari, cerocos Pedro sambil berlari kecil dan segera menyusun kembali pasukannya lalu bergerak maju. Si topeng baja mendengus lalu memaki pelan. Bersyukur gundulmu ambrol. Si topeng baja bangkit dan menatap Zakia yang sudah bersiap dengan gadanya yang memancarkan cahaya sinar kuning kemasan. Zakia berdiri dengan kuda-kuda yang kukuh menatap si topeng baja dengan tajam. Kulitnya yang berkeringat tampak berkilat menambah kegagahan remaja cantik itu. Si topeng baja hanya berdiri diam. Tampaknya dia menunggu Zakia menyerang lebih dulu, namun Zakia tidak bergeming sama sekali. Bahkan sepertinya Zakia menahan nafasnya sehingga tubuh Zakia berdiri kaku seperti patung.
Si topeng baja sadar bahwa gadis cantik itu sudah memahami maksudnya. Akhirnya dengan raungan dahsyat, si topeng baja bergerak menerjang Zakia dengan langkah berat berdebam menggetarkan bumi. Otot-otot di tubuhnya mengembang, rambutnya berkibar, dan mata di balik topeng yang berkilat-kilat penuh nafsu untuk segera mencabik-cabik tubuh indah Zakia. Zakia bersiap. Ia menunggu si topeng baja masuk dalam jangkauan gadanya yang sudah bercahaya kuning dialiri tenaga dalam yang besar. Namun di luar dugaan, si topeng baja menggenjot tubuhnya hingga melenting cukup tinggi dan bersalto sambil menembakkan gumpalan-gumpalan tenaga berwarna putih redup yang melesat dari kedua tangannya dengan kecepatan tinggi. Zakia terkesiap. Serangan itu sama sekali tidak disangkanya, sehingga ia pun hanya bisa berusaha menghindari serangan bertubi-tubi itu yang segera menghantam tanah di sekitaran Zakia hingga membuatnya terbongkar membentuk lubang-lubang besar dan seketika mempersempit ruang gerak Zakia. Sehingga mau tidak mau, Zakia harus melompat-lompat menghindar tanpa memberi kesempatan untuk sekedar menarik nafas. Si topeng baja merangsak dengan jarak dekat dengan pukulan-pukulan tangan kosong yang bertenaga besar sehingga tidak memberi ruang gerak yang leluasa untuk Zakia. Gada Zakia seakan tidak berguna dalam pertarungan jarak pendek itu. Zakia tersenyum kecut ketika teringat beberapa kali dia sempat menggunakan taktik tersebut. Zakia terdesak hebat, namun keadaan itu tidaklah berlangsung lama ketika tiba-tiba saja Zakia membuang gadanya dan lebih merapatkan tubuhnya kepada si topeng baja. Topeng baja melotot kaget kala melihat Zakia yang merapatkan tubuhnya sangat dekat sehingga wajah mereka hampir saja menempel. Menggunakan jurus pukulan-pukulan berjarak sangat pendek, Zakia menggunakan jurus tinju kuno dari Tiongkok yang bisa memukul lawannya dengan sangat keras tanpa harus meluruskan siku tangannya. Pukulan Zakia melaju sangat cepat dan ringkas, sehingga dalam satu gerakan saja dia dapat melancarkan banyak pukulan yang segera melanda tubuh si topeng baja tanpa ampun. Sampai kemudian tubuh si topeng baja terpental karena pukulan 1 inci milik Zakia. Kesempatan itu pun segera digunakan Zakia untuk meraih gada Lukita Patinya dan segera merubah serangannya dengan jurus-jurus gada sejati yang dahsyat. Zakia mengamuk seperti singa betina. Ia menyerang si topeng baja dengan beringas tanpa ampun. Setengah mati, si topeng baja berusaha mengimbangi serangan Zakia dengan tangan kosong. Angin yang ditimbulkan dari sambaran gada Zakia membuat tubuhnya limbung terombang-ambing. Pada sebuah kesempatan, Zakia menghantamkan gadanya kepala si topeng baja, namun tanpa diduga-duga si topeng baja membuka topengnya dengan gerakan kilat dan dari wajahnya memancar cahaya merah dan sangat panas, kemudian melesat menjadi selarik cahaya menghantam Zakia. Zakia yang kaget dengan serangan itu refleks menyilangkan gadanya sekaligus menangkis cahaya merah itu. Terjadi sebuah ledakan dahsyat. Zakia terpental, jatuh berguling-guling dengan tubuh mengepulkan asap, gadanya terlempar jauh. Zakia terlungkup dengan tubuh menghitam gosong. Rasa panas yang dahsyat menyiksa tubuhnya membuatnya mengerang kesakitan. Rasakan panas dari api neraka itu, perempuan tolol. Sebentar lagi perlahan-lahan tubuhmu akan menjadi abu dengan rasa sakit yang luar biasa, ujar si topeng baja dengan suara datar dan berat, terdengar dingin dan menakutkan. Zakia masih mengerang kesakitan. Asap yang mengepul dari tubuhnya semakin tebal, rambut indahnya yang panjang terurai mulai mengeluarkan api. Zakia menggelepar dan menjerit-jerit kesakitan. Si topeng baja hanya memandanginya dengan dingin seakan menikmati detik-detik terbakarnya tubuh Zakia. Mendadak sesosok tubuh menyambar tubuh Zakia secepat kilat dan membawanya pergi dari tempat itu. Kurang dari 1 detik, sosok itu sudah kembali ke hadapan si topeng baja dan dengan sebuah bentakan keras berisi caci maki, sosok itu menghantam tubuh si topeng baja dengan pukulan bertenaga dahsyat bercahaya hijau terang menghantam dada si topeng baja.
Tubuh si topeng baja terpental akibat pukulan itu, dan sosok itu mengejarnya sambil terus meneriakkan kata makian dan menghadang tubuh topeng baja sebelum jatuh ke tanah dengan pukulan yang sama, sehingga tubuh si topeng baja terbanting keras sampai terbenam ke dalam tanah. Belum puas, sosok itu menarik tubuh si topeng baja dan melemparkannya ke udara, lalu diberondong dengan pukulan-pukulan jarak jauh sampai tubuh si topeng baja naik turun di udara menjadi bulan-bulanan pukulan sosok yang sedang kalap itu. Lalu sosok itu melompat tinggi dan meraih tubuh si topeng baja, lalu menghantamkan pukulan-pukulan bercahaya hijau dalam jarak dekat di dada si topeng baja sampai tembus ke punggung. Direnggutnya topeng yang menutupi wajah si topeng baja, lalu dengan tetap melayang di udara, dihajarnya wajah dengan pukulan bertenaga besar berkali-kali sampai akhirnya kepala si topeng baja pecah berhamburan. Darah muncrat kemana-mana. Sosok itu turun dan mendarat sambil mengangkat tubuh si topeng baja yang sudah dalam keadaan tanpa kepala. Dengan amarah yang masih membuncah, ia membanting mayat si topeng baja, lalu menginjak-injak sambil memaki-maki bahkan meludahinya. Jum, sudah Jum, hentikan. Dia itu sudah mati. Sudah, jangan ngamuk terus-terusan, teriak Jamaan yang segera menghampiri dan memeluk sosok yang ternyata adalah Jumali. Dia sudah mencelakai Zakia, Jam. Zakia itu sekarat. Zakia sekarat, Jam, teriak Jumali histeris lalu menangis. Jamaan kembali memeluk Jumali. Iya Jum, iya, aku tahu. Zakia sekarang itu sudah ditangani sama Mbah Man. Kita doakan saja semoga Zakia dapat diselamatkan. Kata-kata Jamaan itu mencoba menenangkan Jumali yang masih saja menangis. Kalau Zakia mati bagaimana, Jam? Aku tidak berani membayangkan, Jam. Aku takut, kata Jumali di sela isaknya. Iya, tenang dulu, Jum. Kita ini kan lagi perang. Jangan nangis sembarangan loh. Kamu itu ingat Senopati loh. Memang keadaan Zakia itu memprihatinkan dan membuat kita semua sedih. Tapi ini perang loh, Jum. Siapa saja itu bisa terluka atau mati. Ya, jangan nangis lagi. Tahan air matamu. Malu itu dilihat para prajurit. Ingat loh, kita ini Kalakhea, salah satu bangsa terkuat di bumi ini. Kalakhea itu ndak boleh nangis. Ya tahu setidaknya ya ditunda dulu tangisnya sampai nanti perang selesai. Ingat semboyan kita, kata Jamaan mencoba menghibur Jumali. Semboyan apa, Jam? Memangnya kita punya semboyan? Tanya Jumali masih dengan terisak. Wah, itu loh semboyan yang diajarkan Baman. Kalau tidak salah itu setiaku dharmakan. Dharmaku baktikan, kata Jamaan setengah berteriak dengan gagah. Itu semboyan pramuka, Jam, protes Jumali. Alah, tidak usah dipikirkan. Sudah, ayo kita perang lagi. Awas ya kalau sampai nangis lagi, ajak Jamaan sambil menggandeng dan menyeret Jumali. Pasukan Kalakhea yang dipimpin 4 sekawan, Pedro, Jumali, Jamaan, dan Supri, terus mendesak bala tentara Godayitma yang semakin kocar-kacir dan berantakan. Sedikit demi sedikit, mereka semakin mendekati istana Godayitma. Satu persatu senapati Godayitma tumbang bermandikan darah. Kemenangan hampir diraih oleh pasukan Kalakhea. Korban dari pihak Godayitma semakin banyak dan lebih banyak lagi yang kocar-kacir melarikan diri. Sesampainya di dekat istana Godayitma, 4 sekawan itu pun segera membebaskan budak-budak yang tadi masih disiksa dalam kerja paksa yang mengerikan. Budak-budak yang sebenarnya adalah sukma-sukma orang yang telah mengikat perjanjian dengan sang iblis. Dengan berbagai kepentingan itu dibebaskan dan terbang menuju ke alam tempat yang semestinya mereka berada. Pedro dan kawan-kawan terus maju tanpa bisa dihentikan. Sesampainya di pelataran istana yang sangat luas, sebuah ledakan cahaya putih menyilaukan, memaksa seluruh pasukan berhenti. Sesaat kemudian, suasana sunyi dan sebuah gending gamelan dengan lagu tidak dikenal mengalun pelan dan syahdu. Angin berhembus semilir menyejukkan. Seluruh pasukan termasuk 4 senapati terdiam dan bingung dengan suasana yang mendadak berubah itu. Suasana yang menghanyutkan sekaligus membuat mereka semua gelisah dan mulai gentar untuk kembali melangkahkan kaki.
Dari pintu istana yang perlahan terbuka, tiba-tiba saja gelembung-gelembung dalam jumlah yang sangat besar berhamburan melayang berarak seperti tertiup angin, namun mengarah dengan pasti menuju pasukan Kalakea yang jumlahnya ribuan itu. Gelembung-gelembung iblis itu bergerak dengan kecepatan sedang, namun pasti barisan terdepan mulai meneriakkan kata mundur dan perlahan pasukan mundur. Namun karena banyaknya jumlah pasukan, gerakan mereka menjadi sangat lambat sehingga barisan terdepan mulai dihinggapi gelembung-gelembung yang berterbangan itu. Tanpa menunggu lama, barisan terdepan langsung dilanda kekacauan. Mereka mulai saling pukul, saling bacok, saling tembak, saling bunuh dan terus merembet dengan cepat ke barisan-barisan di belakangnya tanpa bisa dicegah. Dalam waktu singkat, sepertiga barisan pasukan Kalakea terlibat tawuran besar yang sangat kacau dan mengerikan. Mereka mencoba saling bunuh dan tidak ada yang bisa melerai apalagi menghentikan Pedro, Jumali dan Jamaan yang tidak bisa dihinggapi oleh gelembung-gelembung iblis itu segera menembakkan suar tanda bahaya ke angkasa. Cahaya merah suar itu langsung menerangi langit yang gelap. Di menara komando, Bahman yang melihat tanda bahaya itu segera memerintahkan Lantip untuk maju. Lantip yang memang sudah siap sejak tadi dengan baju armor hitam, pelindung bahu berwarna emas, dan surai di helm bajanya yang juga berwarna emas segera melesat seperti terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke pusat kekacauan di garis depan. Lantip melihat kekacauan itu dari dekat dan juga melihat tiga senapati Kalakea yang kalang kabut mencoba mengatasi suasana kacau itu. Dengan putus asa, Lantip segera bertindak cepat. Ia memerintahkan 2/3 pasukan Kalakea melalui ketiga senapati untuk meringkus sepertiga pasukan yang dihinggapi gelembung iblis. Kemudian Lantip mengheningkan cipta sejenak, lalu menengadah menatap gelembung-gelembung yang masih mengalir keluar dari pintu istana Godayitma tanpa ada habisnya seperti air bah. Lantip meraung keras, kedua tangannya terkembang di depan dada, lalu dengan mengerahkan segenap daya yang dimilikinya, Lantip menghimpun gelembung tersebut sehingga berkumpul dan menyatu menjadi gelembung yang besar dan terus membesar sampai seluruh gelembung itu keluar seluruhnya dari pintu istana dan menyatu menjadi sebuah gelembung yang sangat besar, hampir menaungi seluruh barisan pasukan Kalakea. Pedro, Jumali dan Jamaan memandang cemas pada gelembung raksasa itu. Bagaimana kalau itu meledak? Loh, iki piye, Cum? Gelembung itu kok malah jadi besar banget ya? Bisik Pedro pada Jumali yang berdiri di sebelah kirinya. Iya, Bro. Mas Lantip ini kok aneh ya? Bukannya dimusnahkan malah disatukan jadi balon raksasa. Gerutu Jumali. Kalau jeblok bisa tawuran tenan ini kita semua. Kayaknya Mas Lantip iki lagi kumat gendengnya. Imbu Jamaan di sebelah kanan Pedro. Loh, kita kok malah kumpul semua di sini kayak peserta kolom pencapir? Tanya Pedro kaget kala menyadari jika kedua temannya itu sudah berdiri mengapitnya. Untung dah ada Supri. Kalau ada ya kita berempat jadi ria jenaka. Timpal Jamaan tertawa mengekeh. Oh, dan semua. Kita ini lagi perang. Suasana ini sedang genting. Malah kumpul-kumpul di sini. Ayo, cepat kembali. Rapikan barisan. Dasar senapati amatiran, perintah Pedro tegas dan kedua temannya itu bergegas kembali ke barisannya. Pedro kembali menatap gelembung raksasa yang masih mengambang dan setiap saat bisa meledak. Kalau meledak bagaimana ini? Gumam Pedro tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Belum selesai Pedro menggumam, terdengar sebuah ledakan dahsyat. Gelembung itu meledak dan buyar meninggalkan api ledakan yang sangat besar. Tanpa diduga, Lantip membuka mulutnya lalu menyedot seluruh api ledakan itu sehingga daya ledak dan empas yang dahsyat itu tidak menyebar dan seluruhnya masuk ke dalam mulut Lantip. Aneh dan tidak masuk akal, tapi begitulah adanya. Pedro melongo dengan mulut terbuka lebar. Kesaktian Lantip memang tidak terukur oleh Pedro dan ketiga temannya.
Lantip selalu berhasil memberikan kejutan dan membuat mereka semua kagum setelah ledakan gelembung raksasa itu tersedot seluruhnya oleh Lantip yang ternyata menggunakan ajian Goa Menga yang tadinya dimiliki oleh Raden Kumbakarna, seorang maha raksasa sebesar gunung. Lantip segera memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah dan menyalurkan seluruh energi gelembung iblis tersebut. Tanah di tawang gantungan sesaat bergoncang dahsyat, meruntuhkan beberapa bagian bangunan istana raksasa yang megah tersebut. Sepertiga anggota pasukan Kalakea yang masih lemah setelah pengaruh gelembung iblis itu menghilang dari tubuhnya segera ditarik mundur dan beristirahat di garis belakang. Lantip juga berkelebat dan kembali ke menara komando setelah memerintahkan Pedro untuk kembali bersiaga dan menata barisan pasukannya. Barisan kembali ditata dengan rapi. Genderang ditabuh menandakan perubahan gelar perang. Sesaat kemudian, genderang kembali ditabuh memberitahu gelar perang apa yang akan digunakan. Pedro menelan ludah. Begitu tahu gelar perang apa yang akan dipakai Mbah Man, barisan depan terkuak, memberikan jalan pada barisan belakang untuk maju. Pasukan Supri yang membawa alat-alat berat dan kendaraan tempur maju perlahan menjadi ujung tombak gelar perang. Pasukan kaki mengikuti dari belakang. Supri didaulat menjadi senapati utama. Pedro, Jumali, dan Jamaan menjadi pengapit dan pengiring Supri di belakang. Mereka masing-masing menaiki kendaraan tempur berbentuk aneh dengan 8 roda besar seperti panser, namun memiliki meriam besar seperti tank dan 2 senapan mesin berat di kiri dan kanan yang sudah siap beserta para operatornya. Puluhan truk raksasa berbaris di belakang dengan moncong meriam raksasa teracung mengarah ke istana Sang Godayitma. Sementara ratusan pasukan mobil dengan senjata tempur ringan berbaris di depan kendaraan senapati. Rupanya Mbah Man ingin menghancur leburkan seluruh istana sekaligus pemiliknya, yaitu Godayitma, yang sampai saat ini belum terlihat juga batang hidungnya. Pasukan Godayitma juga belum tampak. Istana raksasa itu lengang namun menyimpan sebuah ancaman besar yang sangat mengerikan. Cukup lama pasukan Kalakea menunggu. Rupanya Godayitma menerapkan strategi perang urat syaraf yang dibuka dengan serangan gelembung iblis dan membiarkan pasukan berkekuatan besar itu menunggu, mencoba membuat mental mereka runtuh. Menit-menit berlalu terasa sangat lama dan membuat suasana semakin mencekam. Supri menyeka keringat dingin di keningnya. Pasukan Kalakea menanti dalam diam dan bersiaga penuh. Suasana seperti itu memang sangat melelahkan tubuh dan pikiran. Jika bukan pasukan yang berpengalaman, maka lambat laun mental dan keberanian akan terkikis akibat penantian yang tidak pasti itu. Tiba-tiba tanah terasa bergetar. Pintu-pintu istana yang berjumlah puluhan itu terbuka. Barisan pasukan raksasa dengan wujud mengerikan, tinggi besar, ada yang 5 meter, 8 meter, 10 meter, bahkan ada yang lebih tinggi lagi. Semua berhamburan keluar dari pintu-pintu istana dan berlarian dengan liar dan bengis disertai raungan purba yang meruntuhkan nyali siapapun. Tidak ada gelar perang. Mereka sepertinya berniat menghancurkan pasukan Kalakea dengan insting purba yang lazim dimiliki oleh para raksasa yang liar, buas, dan brutal. Supri segera memerintahkan pasukan mobil untuk menembak, dan kemudian cahaya-cahaya plasma berterbangan menembaki para raksasa yang berlari dengan gegap gempita itu. Beberapa raksasa langsung tumbang berdebum akibat tembakan senapan mesin ringan namun mematikan. Pasukan tank mirip panser disiagakan dan setelah mendengar perintah dari Supri, mereka mulai menembakkan meriam plasma berukuran sedang dan segera menghancurkan barisan terdepan pasukan raksasa. Supri belum memerintahkan seluruh pasukannya untuk maju. Pasukan Kalakea hanya menembaki pasukan raksasa yang seolah tak ada habisnya, perlahan tapi pasti. Pasukan raksasa itu semakin mendekat. Supri lalu memerintahkan truk-truk raksasa untuk segera memborbardir para raksasa itu. Akibatnya sungguh dahsyat. Pasukan raksasa berterbangan dengan tubuh hancur dilanda serangan meriam plasma berkekuatan besar. Porak-poranda terlihat memilukan.
Pedro menjilati bibirnya sendiri melihat keganasan pasukan Supri dengan alat beratnya. Tampaknya pasukan raksasa itu memang semacam pasukan Jibakutai atau pasukan berani mati. Meskipun konsepnya berbeda dengan pasukan Jibakutai dari Jepang yang membawa bom di tubuh mereka dan meledakkan diri ketika sudah dekat dengan musuhnya. Sementara mereka adalah raksasa liar yang hanya datang mengantar nyawa. Ketika pasukan raksasa itu hampir habis, mendadak debu mengepul ke udara. Barisan besar truk-truk dengan berbagai senjata ringan dan berat menyeruak maju dengan kecepatan penuh, menabrak, melindas barisan raksasa yang tersisa. Truk-truk itu berjumlah puluhan, di depannya dipasangi tameng baja berduri runcing dengan ornamen tengkorak bertaring dan bertanduk seperti barisan truk dari neraka. Di belakangnya, mobil-mobil tempur kecil mengambil sela untuk menembakkan senapan yang mengeluarkan sinar hijau seperti laser berhawa panas memanggang. "Maju!" teriak Supri memerintahkan seluruh kendaraan tempur itu untuk maju dengan formasi tempur di rada meta atau gajah mengamuk. Medan peperangan kembali gegap gempita dengan deruman kendaraan tempur diselingi ledakan-ledakan dahsyat atau benturan kendaraan yang saling bertabrakan. Formasi tempur di rada meta tidak bertahan lama karena memang medan peperangan itu berubah liar tanpa formasi yang jelas. Pedro dan Jumali berloncatan lincah mengincar orang-orang yang berada dalam kendaraan tempur, sementara Supri dan Jama'an terus fokus mempertahankan pasukan tempurnya dan membalas serangan dengan dahsyat. Korban-korban dari kedua belah pihak berjatuhan. Kendaraan-kendaraan bertabrakan atau meledak, dihajar meriam plasma, debu, asap, dan juga api menghiasi perang dahsyat ini. Kerusakan dan kehancuran telak dirasakan oleh kedua pasukan. Sungguh gila dan dahsyat sekaligus mengerikan. Di atas salah satu menara istana, Godayitma tersenyum sinis menyaksikan jalannya peperangan. Tidak ada yang bisa menghancurkan sang Godayitma. Selama masih ada pohon serut, burung gagak, burung perkutut, dan buah siwalan, maka tidak ada satupun makhluk, entah itu manusia ataupun dewa, yang dapat membunuh sang Godayitma. Dia adalah iblis yang akan abadi sampai hari kiamat datang. Peperangan dengan senjata dan kendaraan tempur itu masih berlangsung. Amunisi yang dikerahkan seakan tidak akan ada habisnya. Di antara kekacauan dan ledakan-ledakan, juga cahaya plasma dan kilat di udara yang terasa panas memanggang itu berkelebatlah. Dua sosok tubuh seperti terbang dengan kecepatan tinggi melebihi kecepatan suara menuju istana Godayitma. Tidak ada satupun yang melihat mereka. Semua sedang sibuk bertempur. Omkar dan Pak Jarot juga turun maju dengan pasukan kaki bersenjata membantu menggempur barisan pasukan Godayitma. Omkar mengamuk dengan pedang kembarnya dan tubuhnya yang bergerak lincah berkelebat ke sana kemari membabat pasukan Godayitma. Begitu juga dengan Pak Jarot yang menyerang dengan golok hitamnya dengan raungan dahsyat seperti banteng terluka. Pedro dengan ajian Bayu Bajra menyelinap cepat di antara kendaraan-kendaraan tempur menghabisi siapa saja yang berada di depannya. Jumali melontarkan pukulan-pukulan dahsyat dengan tenaga penuh memborbardir pasukan Godayitma sampai kalang kabut. Supri dan Jama'an merangsek dengan kendaraan tempurnya yang berukuran besar. Tembakan meriam dan berondongan peluru plasma di samping kiri kanannya terus meminta korban dan terus ditembakkan tanpa ampun. Barisan tempur Godayitma sudah porak-poranda. Sebagian berlarian menyelamatkan diri dan hanya sebagian kecil yang masih terus bertempur dengan gagah sampai titik darah penghabisan. Pasukan Kalakea terus bergelombang tiada habisnya menggulung sisa pasukan Godayitma. Tidak terlihat para senapati Godayitma satupun menghadang laju mereka. Tampaknya mereka sudah mati atau melarikan diri meninggalkan medan peperangan. Dua sosok yang berkelebat seperti terbang membelah udara segera masuk ke dalam istana. Ya, mereka adalah Lantip dan juga Tika yang diperintahkan Bahman mencari Bu Jarot. Dua orang itu menelusuri setiap relung dan ruang dalam istana Godayitma yang berbentuk seperti labirin membingungkan saking besarnya. Tak jarang keduanya kembali ke tempat yang sama atau menemui jalan yang terus bercabang. Mereka berdua belum menyadari
bahwa sang Godayitma telah memasang perangkap gaib yang membuat istananya terlihat seperti labirin. Ngos-ngosan nafas keduanya. Mereka tidak berpencar karena khawatir justru akan semakin tersasar dan terpisah jauh. Beberapa kali Lantip harus berhadapan dengan raksasa penjaga dan bertarung dan mengalahkannya. Mereka berdua hampir putus asa hingga akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan yang sangat luas seperti aula. Tidak ada perabotan apapun. Hanya sebuah ruangan kosong dengan dinding yang dipenuhi lukisan-lukisan dinding atau mural yang mengerikan tentang penyiksaan, pemutilasian, pembakaran, dan juga wajah-wajah iblis dalam berbagai bentuk. Ruangan yang temaram dengan cahaya obor-obor logam yang tersemat di dinding. Tiba-tiba cahaya obor-obor itu membesar dan muncullah di hadapan mereka sesosok perempuan cantik mengambang setinggi 1 meter. Mengenakan gaun panjang menjuntai berkibar dengan paduan warna hijau dan merah, diselingi ornamen berwarna perak dan emas. Rambut perempuan itu digelung rapi dengan hiasan bunga dan tusuk gelung emas, sungguh seperti bidadari dalam hayalan manusia. Dadanya tertutup kemben ketat berwarna hijau hingga membuat buah dadanya menggelembung seperti meronta ingin menyembul keluar. Wajahnya dirinya sederhana namun anggun dan terlihat sangat serasi dengan pakaiannya. Bau harum yang tajam meruap dari tubuh dan pakaiannya. Perempuan itu tersenyum manis kepada Tika. Wajahnya menyiratkan kesedihan, membuat senyum manisnya terlihat getir. "Ibu," seru Tika tertahan. Gadis mungil itu seketika ingin menghambur dan memeluk ibunya, tapi Lantip menahannya. "Tahan deh Tika, belum tentu dia adalah ibumu. Mungkin ini adalah jebakan. Godayitma tidak akan membebaskan ibumu begitu saja," ujar Lantip. "Ada apa anakku? Mengapa kau tidak mau mendekatiku? Bukankah kau sangat merindukanku? Ibumu yang melahirkan dan sangat mencintaimu," kata perempuan itu dengan suara lembut dan juga menggema. Alih-alih terdengar menyejukkan, namun justru mendirikan bulu roma. Lantip membisikkan sesuatu kepada Tika. Tika yang masih setengah terpukau memandang sedih kepada ibunya. Ia mengangguk dan menunduk. Dari bibir Tika kemudian mengalun sebuah kidung mantra kala singa bermetrum pangkur. Suasana mendadak hening, tidak ada angin bertiup, udara tidak lagi berdesir. Seluruh suara kedap terserap aura kidung mantra yang dilantunkan Tika dengan suara lembut namun terdengar lantang membahana memenuhi seisi aula. Sosok perempuan yang mengambang seperti bidadari itu terkesiap. Ekspresi wajahnya yang tadi terlihat anggun dengan senyum tipis tersungging di bibirnya mendadak pucat. Riasan wajahnya ikut memucat dan lebih jauh lagi, warna gaunnya juga ikut memucat berubah menjadi abu-abu dan sedikit warna putih kusam. Mulutnya menganga seperti hendak menjerit namun tak ada suara yang keluar. Tika semakin melantangkan suaranya dan kemudian terdengar deru bergaung dan mendengung seperti suara jutaan lebah yang bergerak cepat membawa angin berpusar seperti sebuah tornado kecil yang segera melibas tubuh perempuan itu dan membuatnya ikut berpusar bersama angin yang mendengung berisik dan mengeluarkan hawa panas tersebut. Beberapa saat setelah Tika selesai dengan kidung mantranya, pusaran angin itu mendadak berhenti dan tubuh perempuan yang tadi mencoba mengecoh mereka dengan meniru wajah Bujaro terlempar dan terjatuh terbanting keras di atas lantai ruangan aula. Tubuhnya terlentang dan terkulai lemas, nyaris telanjang. Dadanya yang tidak tertutup naik turun. Lantip memandangnya tidak berkedip sampai Tika menyikut. Rusuknya membuat Lantip mengadu dan nyengir. "Di mana ibuku? Katakan. Atau keulangi lagi kidung mantra tadi sampai tubuhmu remuk terbanting-banting," ancam Tika dengan suara membentak. Perempuan itu merintih. Ia menelungkupkan tubuhnya, kemudian tubuhnya membesar dan dari punggungnya menyembul tonjolan-tonjolan tulang tajam
Tangannya memanjang, demikian juga dengan jari-jari yang kemudian mencuatkan kuku-kuku hitam berkilat. Wajahnya yang cantik seketika berubah tirus kempot dan mulutnya melebar dengan gigi-gigi taring mencuat berwarna kuning gading yang sangat runcing. Suaranya terdengar serak melengking, seakan hendak merobek telinga. Sosok itu melompat menerkam Tika, namun Lantip yang waspada segera menghadangnya dengan kepalan tangan yang langsung dihantamkan ke arah kepala perempuan itu. Ia sanggup menghindar, namun secepat kilat Lantip sudah kembali menyerang dengan tangan kirinya yang menampar pipi perempuan itu dengan keras hingga membuat tubuh perempuan mengerikan itu terlempar dengan tubuh berputar lalu kembali jatuh terbanting di lantai. Serangan keras disusul raungan dahsyat mengiringi kebangkitan perempuan itu yang dengan ganas kembali merangkak cepat seperti serigala buas menerkam Lantip dengan kuku-kukunya yang tajam menghitam beraroma racun yang sangat pekat. Lantip menghindar, melompat ke atas, kemudian turun menginjakan kedua kakinya yang sudah dialiri tenaga dalam sehingga beratnya bertambah puluhan kali lipat dan dengan telak mendarat di punggung perempuan itu. Perempuan itu melenguh pendek, tulang punggungnya remuk, darah mengalir dari bekas injakan kaki Lantip dan juga dari mulutnya. Perempuan itu mati seketika dengan mata melotot. Tanpa memperdulikan kondisi perempuan itu, Lantip pun segera menggandeng tangan Tika meninggalkan tempat itu. Mereka berlari dan mendapati sebuah pintu raksasa yang sedikit terbuka. Lantip bergegas mendorong pintu itu agar terbuka lebih lebar. Pintu yang besar dan tentu saja berat sekali itu perlahan terbuka dan di depan mereka kini tampak sebuah puri kecil yang cantik dan terhampar sebuah taman dengan bunga-bunga yang indah. Pohon-pohon buah raksasa yang rindang, bangku-bangku besar yang terbuat dari batu andesit tersusun rapi. Sebuah sungai kecil dengan air jernih dan ikan beraneka warna membelah taman itu dan berakhir membentuk air terjun kecil di sebuah telaga dengan naungan pohon-pohon besar seperti nagasari, rasa mala, gaharu dan damar yang masing-masing menebarkan keharuman yang menenteramkan. Bunga-bunga seperti mawar, asoka, melati, kenanga, anggrek beraneka jenis bahkan bunga-bunga lain yang mereka tidak tahu apa namanya ditata dengan sangat rapi dan indah. Belum lagi patung-patung pualam dan batu-batu berukir juga gubuk-gubuk kecil yang atapnya dipenuhi dengan sulur-sulur daun dan berbunga kecil-kecil memanjakan mata membuat mereka berdua seakan berada di alam mimpi. Tampaknya Godeyitma memiliki selera yang sangat bagus dalam seni penataan taman. Lantip dan Tika terpesona dengan keindahan taman yang baru pertama kali mereka lihat. Takjub karena memang keindahannya dan penataan taman yang rapi dan serasi dan tentu saja indah sekali sehingga mereka berdua hanyut dalam keindahan yang belum pernah mereka lihat. Sampai kemudian suara erangan terdengar dan mengagetkan kedua anak muda itu. Mereka celingukan mencari sumber suara dan tidak jauh dari sungai kecil mereka melihat sesosok tubuh perempuan tergolek lemah di atas sebuah peraduan batu pualam. Darah menodai pakaian yang berantakan seperti habis diruda paksa dan terlihat mengenaskan. "Ibu!" teriak Tika dan dengan cepat ia menghambur mendekati tubuh perempuan yang tergolek dengan luka parah di tubuhnya. Lantip menyusul dan ketika sampai mereka mendapatkan tubuh Bucarot yang terluka dengan pakaian berantakan dan bercak-bercak lendir yang mulai mengering di sekujur tubuhnya. Tika menjerit dan Lantip terpaku dengan wajah geram. Bucarot telah dilukai, diruda paksa dengan cara yang sangat keji. Bajunya tersingkap di sana sini sehingga auratnya terpampang jelas membuat Lantip segera membuang muka. Bucarot masih hidup, nafasnya masih ada, dadanya masih terlihat naik turun meskipun sangat lemah. Tika segera merapikan baju Bucarot sebisanya dan meminta Lantip untuk mengobati sang ibu. Lantip membalikkan tubuhnya dengan canggung. Ia menghela nafas dan setelah memeriksa tubuhnya sebentar, Lantip mengeluarkan selembar daun dari balik baju armornya. Daun lebar berwarna hijau kebiruan dengan sisi bergerigi dan memiliki bulu-bulu halus di permukaannya. Daun Mausandi, kata Mbah Man ketika Lantip menanyakan nama daun itu dulu ketika dia masih menjadi murid dari Mbah Man.
Lantip tersenyum kecil kala ia mengingat ekspresinya kala itu. Dia kaget dan melongo melihat wujud daun yang pernah didengarnya dalam cerita Ramayana itu ternyata wujudnya hanya seperti daun-daun liar yang tumbuh di tanah kosong atau kebun yang tidak dirawat pemiliknya. Lantip mengusapkan daun itu pada luka di dada dan perut Bu Jarot yang masih mengalirkan darah. Darah segera berhenti dan luka itu segera menutup. Bu Jarot kini tak lagi mengerang. Tubuhnya mulai tenang dengan nafas teratur. Lantip mengedarkan pandangannya mencari wadah untuk menampung air. Dan di dekat sebuah patung pualam yang menggambarkan Sang Durga, ia menemukan sebuah mangkuk kecil dari emas. Segera Lantip mengambilnya dan mengisinya dengan sedikit air sungai. Lantip kemudian merendam daun itu dan mengerahkan tenaga dalam untuk membuat airnya mendidih. Daun itu secara ajaib larut dalam air mendidih, menyisakan air berwarna hijau kebiruan yang terlihat pekat dan agak kental. Lantip meniupi air rebusan daun tersebut dan setelah dirasa tidaklah terlalu panas, Lantip dengan dibantu oleh Tika meminumkan air daun maosadi itu ke dalam mulut Bu Jarot sampai habis. Perlahan, wajah Bu Jarot yang tadinya terlihat pucat mulai merona merah dan sebentar kemudian kesadarannya pulih. Bu Jarot bangkit perlahan. Rasa sakit yang luar biasa akibat tusukan patrem meraka simpir lenyap tak berbekas. Tubuh Bu Jarot pulih seperti sedia kala. Tika segera memeluk Bu Jarot sambil menangis sesemukan. Kemudian ia melepaskan pelukannya lalu memukul pelan dada Bu Jarot beberapa kali. "Ibu jahat, mengapa ibu meninggalkan kami dan malah menyetorkan nyawa kepada iblis itu? Ibu meninggalkan Tika dan bapak untuk menumbalkan diri. Mengapa, Bu? Mengapa?" tanya Tika di sela tangisnya sambil tetap memukuli dada ibunya. Bu Jarot menitikkan air mata. Ia lalu memeluk Tika. "Ibu hanya ingin melindungi kamu, Duk. Ibu tahu kamu memiliki katuranggan yang sama dengan Dewi Sri Widawati sehingga goda Yitma mengincarmu. Ibu itu tidak ingin kamu diambil oleh iblis itu. Ibu rela mengorbankan diri demi menyelamatkan kamu, Duk," ujar Bu Jarot lirih di sela isak tangisnya. "Tapi bukan begitu caranya. Seharusnya kita bisa bicarakan dulu. Ibu tahu kami semua itu sedang bertempur mati-matian demi menghancurkan iblis itu dan juga demi menyelamatkan ibu. Di luar sana peperangan dahsyat sedang berlangsung. Bapak, Omkar, Zakiyah, Mas Pedro, Jumali, Jamaan, Supri, juga Mas Lantip dengan bala bantuan dari tentara Bahman. Kita hampir berhasil mengalahkan pasukan Goda Yitma, Bu," tutur Tika mencoba menahan amarahnya. Bu Jarot tertunduk merasa bersalah. "Ibu, Bu Jarot, maaf, kami memang sedang berjuang demi menyelamatkan Goda Yitma. Tapi ketahuilah, Bu Jarot sama sekali tidak bersalah dalam peperangan dahsyat ini yang memang harus terjadi. Meskipun memang membawa misi menyelamatkan jenengan, karena kami memang bertekad bulat berperang untuk menghancurkan iblis angkara murka Goda Yitma. Jadi ini bukanlah semata karena tindakan Bu Jarot," ujar Lantip mencoba mendamaikan perasaan Bu Jarot dan juga Tika. Mendadak terdengar kegaduhan. Seseorang berlari masuk ke dalam taman dengan cepat, mengagetkan Lantip, Bu Jarot dan Tika. Seorang pemuda kekar dengan baju armor berwarna hitam dan helm baja bersurai putih datang dengan nafas memburu. "Loh, kok sudah sampai di sini, Mas Pedro? Yang lainnya mana? Apa kita sudah berhasil menumpas seluruh pasukan Goda Yitma?" tanya Lantip nyerocos. "Oh, sabar Mas Lantip. Satu persatu dong, kayak polisi aja," gerutu Pedro yang langsung berdiri di samping Tika dan menggamit pinggangnya. Tika sedikit kaget kala melihat sikap Pedro, namun Tika diam. "Pasukan Goda Yitma sudah tumpas, tapi korban di pihak kita juga banyak. Tinggal aku yang tersisa. Teman-teman yang lain ada yang terluka parah, bahkan ada yang gugur. Ayo, kita segera pergi dari sini," ujar Pedro dengan nada suara tinggi dan tidak sabaran. "Nanti dulu Mas Pedro, berarti Mbah Man juga terluka atau malah ikut gugur?" tanya Lantip dengan ekspresi khawatir sekaligus gusar. "Bapakku bagaimana Mas Pedro? Terus yang lainnya nasibnya bagaimana?" tanya Tika menahan tangisnya. Pedro memandang Tika dengan lembut, bibirnya menyunggingkan senyuman tipis.
Iya Tika, semuanya tumpas juga. Sampai dalam peperangan dahsyat ini. Tinggal aku saja. Belum selesai Pedro berucap, Tika mendorong tubuh Pedro. Bohong, kamu bohong. Tidak mungkin semuanya gugur, teriak Tika dengan tatapan tajam. Pedro terkesiap, wajahnya mendadak memerah menahan amarah. Ya kalau tidak percaya terserah, silakan lihat saja sendiri. Aku ini tidak mungkin membohongimu Tika, ujar Pedro dengan suara meninggi nyaris membentak Tika. Tenang Mas Pedro, jelaskan dulu bagaimana semuanya bisa tumpas, mati sampiu atau mati bersamaan. Wong tadi sebelum sampai di sini jelas-jelas aku lihat pasukan kita hampir menang loh. Tukas Lantip dengan suara rendah menyabarkan. Mas Lantip, jangan percaya omongan orang ini. Dia itu bukan Mas Pedro, teriak Tika. Loh, apa maksudmu Tika? Masa kamu nggak percaya padaku? Aku ini Pedro. Kita itu kan saling mencintai. Jangan begitu dong Tika. Aku tahu kamu sedih. Kita semua juga sedih. Tegas Pedro tanpa memperdulikan pertanyaan Lantip. Penipu. Kau bukan Mas Pedroku. Mas Lantip, dia bukan Mas Pedro. Bentak Tika dengan tajam. Mas Pedro tidak pernah memanggil namaku dengan langsung. Dia selalu memanggilku Dek Tika. Imbu Tika lirih namun tegas. Seketika Lantip menerjang Pedro dengan tendangan bertenaga dalam yang segera membuat Pedro terpelanting menabrak patung pualam sampai hancur berkeping-keping. Bersama dengan itu, dari pintu raksasa yang menghubungkan Puri dan istana Godayitma, puluhan pasukan berhamburan masuk. Mereka adalah pasukan Kalakea yang dipimpin oleh Pedro, Jumali, Jamaan dan juga Supri. Di belakang mereka Omkar dan Pak Jarot menyusul. Pak Jarot segera menghampiri istrinya dan Tika. Ia memeluk Bu Jarot dengan wajah lega dan sumringah. Sementara Pedro dan ketiga teman Kalakeanya terkaget-kaget kala melihat sosok tubuh yang sedang terkapar di antara pecahan patung pualam. Pedro mengucek matanya dan melihat orang yang sangat mirip dengan dirinya. Wah, kamu punya kembaran ya, Bro? Cie, kembar nih ye. Tanya Jumali dengan tatapan bingung. Jamaan melihat Pedro dan orang yang sedang terkapar itu secara bergantian. Walah, seperti pinang di belah dua. Kalian mirip banget, Bro, ujar Jamaan ikut bingung. Wah, nggak mungkin ada dua Pedro. Pasti yang satunya itu Pedro imitasi. Wong muka seperti Pedro ini ndak ada yang ngembarin. Kalaupun ada, dua pasti nggak terima kalau dimirip-miripkan sama Pedro. Ya enggak? Ujar Supri terkekeh. Ngawur, aku ini ndak punya kembaran. Tapi kata makku, wajahku ini sangat mirip sama bapakku yang minggat. Apa jangan-jangan dia bapakku ya? Kata Pedro sambil mendekati sosok yang terkapar itu. Ya enggak gitu juga kali, Bro. Masa orang itu bapakmu? Ngawur, kata Jamaan. Dia adalah salah satu anak buah Godayitma, Mas. Dia meniru wajahmu untuk menipuku dan juga Detika, kata Lantip yang membuat Pedro terkaget-kaget. Sementara itu, sosok yang mirip Pedro perlahan bangkit lalu mencoba berdiri tegak. Wajahnya meringis menahan sakit sambil memegangi pinggangnya yang tadi dilanda tendangan Lantip yang sangat keras. Dari sudut bibirnya meleleh darah segar. Aku Pedro yang asli, bukan tiruan, kata sosok itu dengan suara bergetar. Ya nggak mungkin dong, Mas. Kamu itu bukan Pedro. Ini nih Pedro yang asli. Sudah, jangan acting terus. Kamu itu sudah ketahuan. Ayo, tunjukkan siapa dirimu sebenarnya, tukas Supri setengah membentak. Cie, ketahuan ye, kata Jumali kembali meledek. Apaan sih, Cum? Cie. Diam. Sekali lagi kamu bilang cie, tak tabok lambemu, bentak Jamaan yang membuat Jumali seketika mingkem. Sosok yang menyerupai Pedro itu merasa dirinya semakin terpojok. Jelas dia tak bisa lagi mengelak karena Pedro yang asli sudah datang bersama teman-temannya. Mendadak ia menggoyangkan tubuhnya dan kemudian tubuhnya membesar lalu berubah wujud menjadi raksasa setinggi 3 meter. Tubuhnya kurus kerempeng, kulitnya keriput seperti orang tua, wajahnya tirus berbentuk segitiga dengan mulut lebar dan seperti membentuk senyuman. Giginya berbaris runcing di bawah hidungnya yang pesek dan mata kecil berwarna hitam. Tangan dan kakinya panjang seperti ranting kering sampai ke jari-jarinya yang dihiasi kuku-kuku berwarna kuning memanjang runcing.
Baiklah, kalian menang. Tunggu pembalasanku nanti, ujar makhluk itu, dan seketika mulutnya terbuka mengeluarkan cahaya putih menyilaukan, membuat semua orang yang ada di situ spontan menutup mata silau. Sekejap kemudian, makhluk itu menghilang tanpa bekas. Sialan, dia kabur, kurang ajar. Awas kalau sampai ketemu lagi, aku rajang sampai lumat, gerutu Pedro yang kemudian langsung mendekati Tika. Mereka semua segera pergi dari tempat itu. Jemaah membawa tubuh Bujarot ke menara komando menemui Bahman, dan setelah itu Bujarot dibawa ke dalam candi kediaman Bahman. Jaman segera melesat kembali menuju istana Godayitma, bergabung dengan pasukan Kalakea yang masih mencari-cari keberadaan Godayitma yang pasukannya sudah berhasil dikalahkan dan dihancurkan. Teriakan-teriakan tantangan, diselingi caci maki dan hinaan dikumandangkan oleh seluruh prajurit Kalakea untuk memancing Godayitma yang masih saja belum menampakkan dirinya. Bahman meninggalkan menara komando, bergabung dengan para senapati Kalakea. Bahman dengan mata batinnya yang tajam segera mengetahui di mana iblis itu bersembunyi. Ia segera memberikan perintah pada Pedro untuk menghancurkan sebuah menara besar yang terletak di pojok belakang istana Godayitma. Pedro lalu memerintahkan Supri untuk meruntuhkan menara itu dengan meriam raksasa. Supri segera menyuruh operator meriam yang diangkut oleh truk raksasa itu untuk menembak menara itu, dan sekejap kemudian menara itu hancur berkeping-keping, runtuh dengan suara bergemuruh akibat tembakan meriam plasma yang berukuran besar. Godayitma tidak juga menunjukkan batang hidungnya. Apakah dia sudah mati? Ikut lebur bersama menara itu? Rasanya tidak mungkin dan terlalu mudah. Semua orang terdiam menunggu dengan cemas. Tiba-tiba saja angin bertiup kencang menerbangkan puing-puing reruntuhan sebagian istana yang sudah rusak. Puing-puing itu berterbangan menyerang pasukan Kalakea yang membuat barisan segera kacau. Banyak yang tertimpa atau terluka terkena batu-batu yang berterbangan. Lantip dan Pedro segera memerintahkan untuk melindungi diri dengan tameng-tameng perunggu atau mencari tempat perlindungan. Angin itu semakin dahsyat membadai sehingga menerbangkan kendaraan-kendaraan tempur berukuran kecil dan juga para prajurit yang terlambat mencari tempat berlindung. Bahman lalu memerintahkan Pedro, Jumali, Jamaan, dan Supri segera menggunakan ajian Bayu Bajra lalu berlari melawan arah badai tersebut. Tenaga dalam dikerahkan sehingga mereka berempat membentuk badai tandingan yang sama dahsyatnya untuk melawan badai ciptaan dari Godayitma. Badai dilawan badai. Sebuah kilatan petir berkekuatan besar menghadang laju keempat senapati Kalakea itu dan menabrak tubuh mereka sehingga mereka terlempar keluar dari badai yang sedang mengamuk. Mereka terlempar jauh, jatuh bergulung-gulung dengan keras. Omkar dan Lantip tidak tinggal diam. Mereka menghadang badai yang masih bertiup dahsyat itu lalu meminta Tika untuk kembali menembangkan kidung mantra Kala Singgah. Lantip menembaki badai itu dengan pukulan yang menciptakan angin deras bercahaya merah yang langsung meledak begitu bertabrakan dengan angin dari badai tersebut. Omkar memutar pedang kembarnya dengan kecepatan tinggi seperti kitiran dan berkelebat masuk ke dalam inti badai. Pedangnya berputar melawan arah, melawan pusaran badai yang menggila. Putaran pedang kembar yang disertai tenaga dalam tinggi lambat laun membuat badai itu mereda. Ditambah pukulan-pukulan Lantip yang memberondong menahan laju angin badai tersebut, sementara kidung mantra yang dikumandangkan oleh Tika sanggup menetralisir kekuatan jahat yang melambari kedahsyatan badai ciptaan Godayitma. Badai mereda dan hilang sama sekali, meninggalkan sisa-sisa kehancuran dan puluhan atau mungkin ratusan korban dari pasukan Kalakea. Omkar dan Lantip berdiri terengah-engah. Godayitma belum juga menampakkan dirinya. Mendadak suara tertawa menggema membahana memekakan telinga. Kalian tidak akan mampu mengalahkanku, apalagi membunuhku. Aku Godayitma, penguasa tawang gantungan, adalah kematian itu sendiri. Bahkan Dewa Maut
Yamadipati tidak mampu menjerat dan mencabut selembar nyawaku. Kalian hanya manusia-manusia rendahan yang hanya akan mengantarkan nyawa ke haribaanku. Akulah keabadian, akulah kematian, akulah kegelapan, akulah neraka bersama segala siksa di dalamnya, akulah surga dengan segala kenikmatan abadi. Berlutut dan sembahlah aku, maka aku akan mengampuni nyawamu dan menjadikan kamu semua sebagai pengikut yang abadi tanpa mengenal kesakitan apalagi kematian. Suara itu terdengar menggelegar dan bergema panjang hingga membuat nyali menciut dan keberanian menghilang seperti asap yang tertiup angin. Kau sudah kalah, Itma. Kau sudah hancur dan hanya suaramu yang berkoar-koar seolah kau masih memiliki kuasa. Kau sama sekali tidak memiliki apapun, Itma. Kau hanyalah iblis penipu dan penakut. Keluar dan tunjukkan dirimu. Jangan menjadi pengecut. Hadapi kami secara ksatria. Meskipun kau sama sekali tidak memiliki sifat itu, kau hanyalah makhluk licik dan lemah yang hanya bisa menggunakan tipu muslihat dan cara-cara yang licik untuk memperdaya manusia. Keluar dan bertarung secara terhormat satu kali ini saja. Kami semua akan mengantarkanmu dalam kematian sebagai seorang ksatria, bukan iblis yang licik dan penuh tipu daya. Balas Mbah Man dengan suara datar dan biasa, namun tak kalah keras dan bergema, membuat keberanian segenap pasukan Kalakea bangkit. Seluruh pasukan menghunus senjata masing-masing dan berteriak-teriak menantang Godayitma sambil menembakkan senjata mereka atau memukul-mukul perisai. Terdengar dahsyat menggetarkan. Mendadak langit menjadi hitam kelam. Kilat berukuran besar menyambar diiringi angin kencang. Di sela sambaran petir itu, sosok Godayitma muncul dalam bentuk raksasa setinggi bukit. Tubuhnya merah berkilat dengan kain hitam menutupi pinggang sampai lututnya, diikat dengan sabuk berwarna emas. Lengannya dihiasi kelat bahu berwarna emas, dan begitu pula gelang dan bingel di pergelangan tangan dan juga kakinya. Wajahnya tampan namun terlihat dingin, datar tanpa ekspresi, matanya tajam, memendarkan cahaya kekuningan, rambutnya panjang sepinggang berwarna perak, bibirnya menyeringai, memperlihatkan taring kecil yang runcing dan tajam berwarna gading dengan pangkal kecoklatan. Pasukan Kalakea tidak kaget, apalagi gentar atas penampilan Godayitma. Tanpa dikomando, seluruh senjata besar dan juga kecil berledakan memberondong tubuh Godayitma tanpa ampun. Tubuh raksasa Godayitma bergetar dan limbung sehingga ia terpaksa mundur satu langkah karena berondongan senjata yang menembakkan plasma dan petir bertegangan tinggi. Godayitma menggeram dan meraung kesakitan. Mbah Man hanya tersenyum kala menyaksikan Godayitma yang keteteran menerima berondongan senjata itu. Mbah Man mengangkat tangannya, memerintahkan seluruh serangan dihentikan, dan secara berangsur serangan mereda dan berhenti, menyisakan tubuh Godayitma yang dipenuhi asap dan terbakar di sana sini namun masih berusaha tegak. Kau curang, kau tidak menghadapiku secara ksatria, licik. Ayo, hadapi aku 1 lawan 1, teriak Godayitma marah terhadap Mbah Man yang hanya menanggapinya dengan senyuman tipis. Ternyata kekuatan Godayitma tidaklah sedahsyat yang diperkirakan. Seperti layaknya iblis, Godayitma hanya mahir dan ahli mempergunakan tipu daya dan akal licik. Ternyata kau tidaklah istimewa, Yitma. Kau hanya makhluk rendahan, seperti yang tertulis di kitab. Kau hanya mampu memperdaya, menipu, menyesatkan, dan memperalat manusia demi keserakahanmu. Kau hanya iblis biasa, Yitma. Baik, baik. Jika kau menginginkan pertarungan yang adil, hadapi muridku ini, ujar Mbah Man, yang kemudian Mbah Man memanggil Pedro yang sudah kembali bersama Jumali, Jamaan, dan Supri setelah terlempar badai dahsyat yang dilancarkan oleh Godayitma. Pedro mendongak kala melihat tubuh Godayitma yang menjulang sebesar bukit. Mas Pedro, Godayitma menginginkan pertarungan yang adil.
Sekarang aku memintamu untuk meladeninya untuk bertarung satu lawan satu secara adil dan kesatria, ujar Mbah sambil menatap Pedro dengan serius. Waduh, yang benar saja Mbah. Masa iya saya harus melawan raksasa itu sendirian? Bisa-bisa gepeng saya diinjak sama megaloman itu Mbah, protes sambil Pedro menggaruh kepala yang tidak gatal. Mbah terkekeh lalu menepuk pundak Pedro. Tenang saja Namas, dia tidak sehebat itu. Tubuh raksasa itu hanyalah salah satu dari kehebatan tipu daya iblis. Nakmas hanya perlu berkonsentrasi, berhati-hati dengan tipu dayanya, ditambah sedikit strategi. Lalu Baman membisikkan sesuatu ke telinga Pedro. Pedro membelalakan mata, lalu menatap Baman dengan tatapan bingung. Wah, yang bener Mbah? Yakin? Tanya Pedro. Kamu itu jangan kurang ajar loh bro. Mbah itu gurumu. Ya jelas dia tahu bagaimana menghadapi megaloman itu, tegur Jamaan. Iya bro, udah jangan khawatir. Kami semua itu mendukungmu, ujar Supri memberikan semangat. Betul bro, kalau kamu sampai gugur, kamu itu akan jadi pahlawan loh. Kuburanmu nanti akan dihormati dan akan dihiasi dengan kijing yang berlapis emas. Tenang aja, kata Jumali mencoba ikut menyemangati Pedro. Kamu itu sembarangan loh Jum. Bukannya nyemangati malah bikin emosi. Maksud kamu kalau aku mati tidak masalah gitu? Memangnya kalau kuburanku di kijing mas aku bakal bahagia gitu? Ngomong keceplas-ceplos asal jeplak aja, kata Pedro sewot. Jumali hanya meringis. Iya nih, Jumali itu selalu bikin emosi, kata Supri yang ikut mangkel mendengar candaan Jumali yang tidak pada tempatnya. Sudah, jangan bertengkar. Nah, Mas Pedro, aku percaya kamu dapat mengalahkan iblis itu. Selama kamu tidak mudah tertipu oleh penampilannya, kekuatannya itu semu dan segala muslihatnya. Ingat, dia memang diciptakan untuk menipu dan menyesatkan manusia. Kita sebagai manusia itu memiliki derajat yang lebih tinggi dan juga mulia. Hadapi saja dia dengan segala ilmu dan kesadaranmu. Tidak perlu khawatir. Kau hanya perlu mengatasi rasa takutmu dan rasa ketidakpercayaan dirimu. Hadapilah nak mas, jangan takut, ujar Mbah Man menguatkan. Pedro menatap Mbah Man dan seluruh teman-temannya juga Tika tersenyum manis. Ia menganggukkan kepalanya, membuat Pedro nyengir, lalu membalikkan badan kemudian maju ke medan pertarungan. Pedro berdiri tegak bak seorang gladiator dengan armor berkilat dan wajah serius memandang Godayitma dengan tatapan tajam. Pedro mengangkat tangan kanannya dan mulutnya terbuka hendak menantang Godayitma, namun belum sempat ia berkata apa-apa, pukulan jarak jauh yang dilancarkan Godayitma menghantam tubuhnya dengan telak, membuatnya terlempar dan jatuh terlentang, hampir menimpa pasukan yang berkerumun melingkar agak jauh. Curang, bentak Pedro setelah bangkit dan memandang Godayitma dengan murka. Maaf, maklum, aku adalah iblis, ujar Godayitma tertawa mengejek. Pedro membentak marah, lalu ia berkelebat menerjang tubuh raksasa Godayitma dengan aji blabak pangantol-ngantol yang membuat pukulan dan tendangannya bertenaga besar dan berat sampai ratusan kilo. Dilambari tenaga dalam yang terukur, Pedro bergerak lincah melancarkan serangan beruntun yang membuat Godayitma sibuk. Beberapa kali tangan dan kaki mereka beradu, menciptakan suara benturan dahsyat di luar dugaan. Tubuh raksasa Godayitma mampu bergerak cepat mengimbangi kelincahan Pedro. Kedua petarung itu terus memperagakan ilmu-ilmu silat tingkat tinggi, menjajaki kemampuan masing-masing. Godayitma yang tadinya meremehkan Pedro sekarang tidak bisa bermain-main lagi. Senyum culasnya lenyap dan dengan serius menghadang setiap serangan Pedro yang datang bertubi-tubi. Sesekali wajahnya meringis ketika tangan atau kakinya beradu dengan pukulan dan tendangan Pedro. Dia sama sekali tidak menyangka tenaga dalam yang dimiliki oleh pemuda Ndeso ini cukup tinggi dan merepotkan. Pedro mempercepat gerakannya. Ajian blabak pengantol-ngantol digantikan pukulan naracabala yang membuat tenaga pukulannya pecah menjadi serpian-serpian tenaga dalam berbentuk cahaya yang menghujani tubuh raksasa Godayitma tanpa ampun.
Setengah mati Godayitma menghindar dan menangkis ribuan pukulan yang melanda tubuhnya. Beberapa cahaya yang lolos menghantam ulu hatinya dan membuatnya terjajar mundur dengan tubuh melengkung ke depan. Ternyata kau tidak istimewa, Megaloman. Ayo, keluarkan semua kemampuanmu, jangan ditahan-tahan, sumber Pedro yang segera membuat wajah merah Godayitma menjadi kelama besi. Godayitma segera merubah wujudnya menjadi gemuk bulat dengan kepala kecil dan wajah menakutkan. Tubuh Godayitma kemudian menggelinding dan mendadak terlontar menghantam Pedro yang sebenarnya sudah siap dengan tenaga dalam terhimpun penuh di kepalan tangannya. Namun, tak urung tubuh Godayitma berhasil menghantamnya dengan keras, membuat Pedro terdorong beberapa meter, meninggalkan bekas kaki yang memanjang terseret daya bentur yang ditimbulkan oleh tubuh Godayitma. Pedro mengernyit, merasakan nafas sesak dan dadanya serasa dilanda palu godam. Belum sempat Pedro menetralisir serangan itu, tubuh Godayitma kembali menggelinding cepat, namun aneh, kepalanya tetap berada di atas dengan tatapan tajam mengerikan. Pada jarak yang sudah diperhitungkan, Godayitma membuka mulutnya, lidahnya menjulur panjang, sangat panjang melilit tubuh Pedro. Lidah yang berbau seperti ikan busuk dan berlendir itu membuat perut Pedro mual. Dengan kecepatan luar biasa, lidah Godayitma mengangkat tubuh Pedro dan membantingnya dengan keras. Pedro merasakan tubuhnya remuk dan perut bagai diaduk-aduk, mulutnya bungkam dan tidak bisa berteriak kesakitan akibat bantingan Godayitma yang membabi buta. Seakan tidak puas, Godayitma berhenti sebentar dan dari mulutnya menyembur cairan kental berwarna hijau kehitaman seperti air comberan. Baunya jangan ditanya lagi, sehingga membuat orang-orang yang ada di sekitar medan pertarungan serempak menutup hidung. Cairan itu segera mengguyur Pedro hingga membuat tubuhnya terasa terbakar dengan rasa sakit yang sulit dijelaskan. Kesadaran Pedro hilang ketika Godayitma kembali membanting lalu melemparkan tubuhnya setelah melepaskan lilitan lidah beracun itu. Jumali, Jamaan, Supri bergerak hendak membantu Pedro, namun Bahman menahannya. Tahan dulu, dia belum kalah. Tunggu sebentar, kata Bahman tegas. Tika menutup mulutnya, dia sangat khawatir atas keselamatan Pedro. Mas Pedro, Mbah. Mas Pedro, bisik Tika menatap pada Bahman dengan mata sedikit basah menahan tangis. Tenanglah nih Mas Ayu, tahan tangisanmu, persiapkan dirimu, berkonsentrasilah. Tunggu aba-aba dariku, ucap Bahman menatap Tika dengan senyum bijaknya. Tika terkesiap, namun tanpa bertanya, ia mengangguk dan segera mempersiapkan diri. Tika mengatur sebuah energi besar dalam tubuhnya, dipusatkan di pusar dan dadanya, lalu matanya memendarkan cahaya putih sekilas dan bibirnya mengatup rapat. Pedro berada di alam bawah sadarnya. Semua terasa gelap menyesakkan. Kemudian pendaran-pendaran cahaya berkilat menerangi sekelilingnya. Gelap dan temaram silih berganti dengan cepat. Kegelapan yang pernah dirasakannya ketika jiwanya dulu tersucikan sebelum bertemu dengan Bahman, namun gelap yang ini terasa sesak dan membawa perasaan kalut, takut, panik, dan gentar. Kilatan cahaya yang sesekali datang menggedor jiwa membuatnya merasa kerdil dan juga hina. Pedro dibawa masuk ke dalam ketakutan terbesarnya, ketakutan akan kehilangan, ditinggalkan, disisihkan, dihinakan seperti kotoran manusia, meskipun selalu ada, bahkan pada manusia yang paling suci sekalipun, namun tidak pernah ikut menjadi suci. Pedro meringkuk ketakutan, air matanya mengalir, dadanya berdebar, keringatnya menganak sungai. Dingin, gelap, sempit, sumpek sunyi seperti liang lahat. Pedro menjerit pilu. Cukup lama Pedro berada dalam situasi demikian, namun perlahan akal sehatnya kembali bisa berpikir jernih. Tipu daya, ya ini adalah tipu daya. Ini tidak nyata, teriak hati kecil yang menggedor kesadarannya, dan perlahan Pedro membuka mata. Secerca cahaya datang menghampirinya, lalu sebuah ledakan kesadaran melanda jiwanya. Seketika Pedro mendapatkan kesadarannya kembali. Matanya melotot dengan nafas terengah dan wajahnya memerah murka sambil memaki panjang pendek dan mengumbar seluruh nama binatang dan setan yang ia tahu. Pedro berdiri sambil mengibas-ngibas
mengibaskan tangannya, mencoba menyingkirkan lendir hijau encer. Dengan wajah memerah marah, Pedro menanggalkan armornya. Lalu pakaian kulit yang membungkus badannya dengan telanjang dada memamerkan tubuhnya yang kekar berkilat. Pedro menggembor murka. Ia melesat menghantam Godayitma yang masih berwujud manusia gemuk bulat. Pukulan seberat hampir 1 ton menghantam telak tubuh Godayitma, membuatnya terlempar jatuh menggelinding lalu hancur berkeping-keping seperti semangka. Serpihan tubuh Godayitma berterbangan lalu berkumpul dan mewujud menjadi sosok raksasa dengan tampang mengerikan seperti leak. Tubuhnya kekar berotot dan Pedro hanya mendengus sambil memaki. Buto lagi. Sangat tidak kreatif, tidak ada variasi, membosankan, caci Pedro. Lalu ia menerjang Godayitma yang segera jatuh terbanting dengan keras. Pedro tampak belum puas. Ia lalu meraih tubuh Godayitma, membantingnya lagi, menghantam bongkahan batu puing reruntuhan menara istana. Raung kesakitan menggema dari mulut Godayitma. Ayo, mau berubah jadi apa lagi? Aku ladeni, dasar iblis goblok. Ayo bangun, hadapi aku, teriak Pedro yang semakin murka. Godayitma mencoba bangkit dengan susah payah. Tubuhnya terasa remuk redam. Baru kali ini ia dapat dipecundangi anak kemarin sore. Sementara itu, setelah Mbah Man memberikan aba-aba, Lantip mengheningkan cipta, lalu mulutnya menggumamkan kidung Girisa dan jarinya secara imajiner menuliskan Raja Kalacakra yang kemudian mewujud dalam bentuk garis-garis berwarna keemasan. Tika membuka mulutnya, menembangkan kidung Waringin lan Glugu Sungsang, dilambari energi besar yang terpusat di pusar dan dadanya. Pedro ditarik mundur oleh Jamaan dan Supri atas perintah dari Mbah Man. Godayitma berucap lirih dengan wajah bengis dan murka sambil menahan sakit yang amat sangat. Kau menang. Kau menang, Agastya. Namun ingat, iblis tidak pernah mati. Kami akan abadi sampai hari pembalasan nanti. Kau hanya bisa mengalahkanku, namun kau tak bisa membunuhku. Selama masih ada pohon serut, burung gagak, burung perkutut, dan buah siwalan, aku akan tetap hidup, Agastya. Camkan itu, wahai putra Baruna. Suara Godayitma bergetar dan darah mengucur dari sela bibirnya. Kau memang tidak bisa mati, namun kau bisa dihukum, Hitma. Percayalah, hukuman ini lebih buruk daripada kematian, sehingga kau akan sangat mengharapkan ajal menjemputmu, dan kematian menjadi harapan terindah bagimu. Namun seperti yang sudah kau katakan, kau akan terus hidup sampai akhir zaman. Terimalah nasibmu, ujar Mbah Man tegas. Kemudian Lantip menyorongkan tangannya melesatkan Raja Kalacakra yang segera mengikat Godayitma, dan bersama kidung yang dilantunkan Tika, Godayitma melayang terbang secepat kilat, hilang dari pandangan, diiringi lolongan yang mendirikan bulu roma. Semuanya selesai. Mbah Man menghela nafas lega, lalu meminta para senapati untuk segera menarik mundur pasukannya dan pulang ke kediaman Mbah Man. Sorak-sorai kemenangan membahana, gegap gempita diiringi runtuhnya istana Godayitma, menyisakan puing-puing berserak tak berharga. Seluruh pasukan Kalakea pulang membawa kemenangan gemilang melawan sang iblis. Iblis memang tidak akan pernah mati, namun manusia bisa mengalahkannya, bisa menundukkannya setelah mampu mengalahkan dirinya sendiri yang juga memiliki sifat-sifat iblis. Sifat-sifat itu menempel seperti parasit, menggerogoti keimanan, kesadaran, dan akal budi manusia. Menang bukanlah akhir. Kemenangan adalah kunci untuk membuka level selanjutnya yang lebih berat, penuh ujian dan melelahkan, yang harus ditempuh demi mendapat kekuatan, keselamatan, dan ridho dalam meniti jalan menuju Sang Pencipta. Begitulah wejangan dari Mbah Man setelah mereka semua berada di kediamannya beristirahat dan menyembuhkan luka-luka yang diderita. Zakia dan Bujara tertawa riang bersama Tika, bermain, berlarian di pelataran candi yang sangat indah.
Mereka memetik buah apa saja bersama Pedro, Jumali, Jamaan, dan Supri yang seakan tidak pernah kenyang. Pak Jarot, Omkar, dan Lantip mendengarkan wejangan Bahman dengan takzim. Setelah semua dirasa cukup, Bahman mengantarkan mereka semua pulang. Pulang dengan senyuman lebar penuh kemenangan, dan Bahman masih membekali mereka semua dengan harta kekayaan yang melimpah sebagai hadiah kecil dari kemenangan mereka. Semuanya pulang dalam keadaan kaya raya. Jumali tidak lagi membeli SDSB atau menjadi calo KTP. Dia memilih tetap menjadi pegawai kelurahan yang anti korupsi karena sudah merasa kaya, bahkan melebihi kekayaan Pak Lurah ataupun Pak Camat yang terkenal suka korupsi. Pedro dan emaknya membuka rumah makan sederhana di pasar. Masakannya enak dan selalu laris. Jamaan, ia membuat peternakan sapi dan rumah jagal di desa, dan Supri menjadi juragan elektronik dengan toko yang besar dan selalu laris. Keempat Kalakia itu juga membantu Marsono dan beberapa temannya untuk bangkit dari kemiskinan dengan memberikan mereka modal usaha atau pekerjaan yang lebih layak. Tiga, ia ikut Omkar ke Jawa untuk melanjutkan pendidikannya di universitas bersama Zakia. Omkar melanjutkan petualangannya berkeliling Indonesia dengan motor besar antiknya. Pak Jarot dan istrinya memilih tinggal di rumah, mengurusi sawahnya yang kini sangat luas. Ia juga membuka pabrik penggilingan gabah. Dan Lantip, ia segera menyelesaikan skripsinya dan kemudian melanjutkan karirnya sebagai seorang dalang wayang kulit yang sukses, kondang, dan juga laris. Lalu, bagaimana hubungan asmara antara Tika dan juga Pedro? Ya, mereka sudah mengikat janji sampai Tika menyelesaikan kuliahnya, janji yang mereka anggap suci dan akan mereka wujudkan dalam sebuah ikatan pernikahan kelak di kemudian hari. Semoga semuanya berbahagia. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Haryo Yudonegoro, kisah Pedro, kisah favorit kita semua yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Luar biasa banget kisahnya. Asli ini keren banget. Keren, pakai banget. Memang kisahnya agak panjang ya teman-teman, tapi kayak nggak bosen dan saya ngebawainnya tuh dengan yang dan mohon maaf buat teman-teman ya, agak lambat untuk kisah Pedro terbitnya ini, dan ini adalah kisah Pedro yang ke-8 ya teman-teman ya, yang ke-8 karena Mas Haryo sendiri sempat sakit nih. Jadi ini memang musim sakit ya teman-teman ya. Di sekitaran saya juga rekan-rekan saya, keluarga saya juga banyak yang terkena bapil ya, batuk pilek disertai demam. Jadi buat teman-teman harus dijaga juga nih kesehatannya. Kita kembali lagi ke kisah barusan, kisahnya keren banget. Serunya dapet ya, horornya dapet, misterinya dapet, dan komedinya, kocaknya juga dapet. Ya, ciri khas dari para Kalakea ya. 4 serangkai, Pedro, Jamaan, Jumali, Supri itu banyak banget scene yang sampai saya berhenti gitu loh. Karena ketawa gitu, emang keren banget. Dan di sini saya lebih menyoroti lagi kepada, ini kalau kita cermati secara mendalam ya, pada apa namanya, ini di balik pertarungan antara para Kalakea dan pasukan dari Godayitma ini memang terdapat tersirat banget, terutama kalau bagi saya pribadi adalah bagaimana iblis ya. Ini adalah pesannya menurut saya adalah bagaimana kita bisa melawan iblis yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi iblis itu penuh tipu daya, iblis itu penuh dengan daya pikat ya dan lain-lain, pelicikannya. Jadi banyak sekali kisah-kisah pesugihan atau tentang dendam segala macam itu karena lebih kepada tipu daya iblis yang menjanjikan sesuatu. Dia menampakkan badannya yang besar, kayak Pedro udah sempat takut kan ngelihat Godayitma yang besar, tapi sebenarnya itu semua tipu daya dan akhirnya bisa kalah sama Pedro. Di sini bagaimana manusia mengalahkan segala tipu daya iblis, lebih ke situ sih ya teman-teman saya. Asli makanya keren banget nih kisahnya Mas Haryo ini, luar biasa sekali. Dan sangat menariknya, ternyata sebenarnya Tika, ini bener nih beberapa teman-teman yang nebak bahwa Tika lah sebenarnya yang merupakan titisan Sri Widawati ya. Ibunya itu hanya menjadi menumbalkan dirinya, bagaimana caranya dia menyelamatkan Tika. Karena bagi bagaimanapun memang sembrono ya, tindakan ibunya ini memang sembrono tapi demi menyelamatkan anak.
Ini luar biasa banget, dan pada akhirnya semuanya bisa kembali ke rumah masing-masing dan sukses semua ya. Wah, happy ending sekali. Tapi saya sih berharap ya, saya pribadi bukan merupakan akhir dari kisah Pedro dan teman-temannya ya, empat sekawan itu terutama. Bagaimana juga kita pengen tahu nih bagaimana kelanjutan hubungan Pedro dan Tika, yang mana Tika berkuliah di Pulau Jawa bersama dengan Zakia, Om Karet Keliling. Ya semuanya mendapatkan porsi masing-masing teman-teman ya. Pedro juga menunggu di Metro Lampung sambil berjualan, membuka satu toko dan lain-lain. Saya berharap sih ini tidak sampai di sini aja. Semoga juga Mas Haryo bisa memberikan kelanjutannya tentang petualangan empat sekawan Kalakea ini. Mas Haryo sehat-sehat terus ya. Ditunggu lagi kisah-kisahnya yang sangat luar biasa. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor misteri terhibur ya dengan kisah Pedro barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan sekali lagi mohon maaf kalau memang agak lama karena memang Mas Haryonya sakit. Dan semoga bisa mengobati kerinduan kita semua terhadap sosok empat sekawan Pedro dan kawan-kawan. Silakan mungkin buat teman-teman ya yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa dituliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata ataupun pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas ya, dalam bentuk rekaman suara boleh, dalam bentuk tulisan boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.